sahabat Teras Mitra semua, jumpa lagi kita di TM Share Podcast dalam tema menyelami lautan bersama Smiling Coral. Sebelumnya perkenalkan saya Ari yang akan menemani diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait menyelami lautan bersama Smiling Coral. Nah, bersama saya sudah ada Kak Fira, mungkin bisa memperkenalkan dirinya Kak Fira? Halo sahabat Teras Mitra, saya Alvira dari perwakilan Smiling Coral Indonesia. Oke, salam kenal Kak Fira. Kita sore hari ini ngobrol santai aja ya Kak. Jadi kita sharing-sharing nih ke sahabat TM semua tentang apa itu Smiling Coral, terus kegiatannya apa saja, dan mungkin nanti teman-teman bisa ikut nih di kegiatannya. Oke, mungkin saya langsung masuk ke Smiling Coral Indonesia. Nah, itu tuh apa ya Smiling Coral Indonesia? Nah, mungkin kalau dengar namanya tuh smiling gitu ya teman-teman semua. Nah, Smiling Coral Indonesia ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang diinisiasi itu oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat yang ada di Pulau Pramuka itu sendiri. Kami mulainya itu di tahun 2019, tapi diresmikannya di Desember 2020. Tapi benar-benar base-nya itu di Pulau Pramuka, tepatnya Pulauan Seribu. Oke, nah latar belakang Smiling Coral berdiri ini sendiri itu apa ya Kak? Nah, kegiatannya juga apa aja sih? Oke, latar belakang ya. Mungkin kalau ngomongin latar belakang tuh agak dalam gitu ya kan. Boleh mungkin disingkat aja. Ya, disingkat aja ya. Yeah. Oke, jadi di latar belakangnya itu oleh ada salah satu pemuda namanya Hermansyah. Jadi beliau ini tuh sangat aware gitu ya dengan tempat tinggalnya sendiri. Beliau emang orang asli dari Pulau Pramuka, jadi sangat aware. Tapi beliau tuh bingung gitu, gimana ya caranya untuk meningkatkan dari segi perekonomian, tapi juga nggak merusak lingkungan gitu. Karena beliau juga aktif di karang, jadi beliau mengangkat tema karang itu. Makanya namanya tadi Smiling Coral Indonesia gitu. Nah, kegiatannya nih Kak, tadi belum dijawab nih. Sebenarnya apa aja sih kegiatan Smiling Coral Indonesia ini? Iya, balik lagi ke namanya ya, karena Smiling Coral, jadi kami memang fokusnya di ekosistem terumbu karang. Nah, karena ngomongnya ekosistem, jadi terumbu karang itu kan banyak ya, nggak hanya karangnya aja. Kami juga ada mangrove juga, terus juga lebih tepatnya ke transplantasi terumbu karang ya. Jadi menanam kembali di daerah-daerah yang banyak patahan karangnya, kami bikin coral garden gitu. Kita transplantasi terumbu karang, ada juga penanaman mangrove. Jadi kan kalau mangrove itu, jadi di daerah Pramuka itu sendiri ya teman-teman semua, itu udah mulai banjir rob. Jadi air itu masuk gitu loh ke pemukiman warganya. Nah, gimana sih supaya si air itu nggak masuk ya? Jadi kita nanam mangrove juga. Gitu, penanaman mangrove, penanaman karang. Nah, dari kedua hal itu yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Nah, nggak hanya perekonomian, tapi itu juga bagus untuk lingkungan ya kan? Ya kan? Nah, selain itu kami juga ngelanjutin nih, karena mimpi besarnya punya coral garden, yaitu taman bawah laut gitu yang ada di Pramuka. Yang namanya taman berarti kan berwarna-warni ya, warna-warni. Jadi kalau kita nanam karang itu otomatis ikan-ikan lainnya juga pada berdatangan gitu ke sana. Nah, biasanya ikan-ikan yang dicari banget nih sama para wisatawan itu adalah ikan nemo, ya kan? Benar banget, ada ikan nemo, ada ikan dori. Jadi kami juga ada pengambilan ya, penanaman dari ikan nemo itu sendiri, gitu di area terumbu karang. Oke, jadi kegiatannya itu adalah transplantasi karang dan juga penanaman mangrove. Dan ini harapannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan juga tadi ada mimpi besarnya untuk membuat coral garden ya. Itu sebenarnya menarik banget nih teman-teman semua. Kalau misal terrealisasikan ya teman-teman, amin pasti terrealisasikan ya. Sebenarnya sekarang udah mulai areanya tuh sudah mulai terbentuk, walaupun memang belum besar banget gitu. Jadi di area maksudnya Smiling Coral ini udah punya area, dan itu kolaborasi dengan Taman Nasional gitu di Pulau Pramuka itu sendiri. Oke, nah berarti kalau misal coral garden ini mungkin nanti bisa ada wisatawan seperti itu ya, kayak yang bisa ikut melihat dan juga
lainnya, atau emang sudah dibuka nih Kak untuk wisatawan atau lainnya? Oke, dari 2020 juga kami pelan-pelan gitu sudah mulai sampai sekarang. Jadi alhamdulillahnya nggak hanya individu aja, bahkan dari perusahaan-perusahaan tuh ikut andil gitu. Jadi menanam di area kami. Selain itu juga kemarin tuh ada dari fanbase kalau nggak salah ya, dari pokoknya Korea gitu ya. Jadi pengen nih ngasih hadiah ke fansnya tadi itu ke fansnya apa namanya, ke idolanya, betul, ke idolanya. Tapi gimana nih caranya untuk tetap kita berpartisipasi ke lingkungan. Oh, jadi dia nanam karang, nanam mangrove, tapi nggak datang langsung, jadi cuman via IG live gitu, datang udah. Jadi kami yang tanam, tapi kami tetap videoin gitu untuk mereka. Oke, berarti jasa yang dijual ya kan? Betul, jasa. Tapi kalaupun teman-teman semua mau ikut langsung itu boleh banget. Oke, jadi sebenarnya ini menarik banget ya. Jadi sahabat Teras Mitra semua dan teman-teman semua yang nonton podcast ini, kalau misal pengen ikut kegiatan transplantasi karang atau yang tadi sudah disebutkan, bisa foto dan lain-lain, itu bisa ikut kegiatannya Smiling Coral ya? Bisa banget. Kalau anak-anak zaman now tuh biasanya selain transplantasi karang tuh ikut nyelam tuh ya, ikut snorkeling. Terus pasti yang diambil tuh foto-fotonya ya kan. Nah, itu pasti yang diambil. Share-share di Instagram. Nah, gimana caranya untuk ikutan dan mungkin menghubunginya dan daftarnya mungkin kan? Bisa diinfokan ke teman-teman. Ya, kalau mau daftar atau mau join gitu ya kegiatan kami, itu bisa lihat langsung di Instagramnya Smiling Coral Indonesia. Itu ada Instagram. Oke, jadi pantengin terus, stay tune di Instagramnya, nanti ada informasi lain-lain kalau mau ikut kegiatannya atau kalau mau tadi nyewa atau menjadi wisatawan gitu. Bisa. Oke, nah aku mau mundur sedikit nih Kak. Flashback ya? Iya. Flashback sedikit. Tadi kan kita ngomongin tentang SCI-nya nih teman-teman, Smiling Coral Indonesia, dan sekarang mungkin kita bisa diskusi tentang Kak Viranya sendiri nih. Boleh. Nah, kesibukan Kak Vira apa sih sekarang? Ini maksudnya dalam lingkup Smiling Coral atau gimana nih? Umum dulu aja deh Kak, biar tahu teman-teman. Oke, umum. Oke, sebenarnya saya tahu nih, saya sekarang alhamdulillah udah mengajar di universitas, itu di Universitas Nasional, di jurusannya biologi. Oke, jadi FYI aja ya teman-teman, kita ini tapping podcastnya juga di salah satu laboratorium Universitas Nasional, tepatnya di Laboratorium Botani. Betul. Nah, balik lagi, tadi Kak Vira itu kesibukannya mengajar dan kegiatan di Smiling Coral nih apa aja Kak untuk kegiatan Kak Vira di Smiling Coral? Kegiatannya apa aja? Nah, mungkin menyambung gitu ya dari tadi mengajar. Kok jurusannya biologi ngajar, kok sekarang bisa sih ada di LSM juga gitu ya. Nah, kebetulan Pak Hermansyah tadi yang sudah saya sebutin itu adalah alumni dari biologi UNAS juga. Gitu. Jadi senior gitu ya, senior saya. Terus ngajak ini teman-teman khususnya yang di biologi laut untuk join gitu, untuk ikut ngembangin wilayah khususnya di Pulau Pramuka. Gitu. Dari situ kami bareng-bareng punya mimpi yang sama, punya tujuan yang sama, ya kenapa enggak gitu ya. Jadi enaknya juga, alhamdulillahnya juga untuk mengajar dan ada kegiatan di LSM itu salah satu yang kami lakukan gitu, di lingkup dosen. Jadi ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi ini bisa salah satu menjadi pengabdian kami juga gitu, untuk menjadi dosen dan di LSM. Dan bisa jadi risetnya juga ada di sana. Betul, risetnya juga jadi selaras gitu ya dengan apa yang dilakukan dengan biologi UNAS dengan juga di Smiling Coral. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman, kita tadi dengar kegiatan dari Kak Vira ini di Smiling Coral Indonesia dan juga kegiatan kesehariannya mengajar dan lain sebagainya gitu. Nah, aku mau tanya terkait kenapa sih Smiling Coral ini fokusnya di Pulau Pramuka? Emang sebenarnya ada isu apa sih Kak di sana gitu? Oke, kenapa fokusnya di Pulau Pramuka? Nah, sebenarnya nih ya, ya balik lagi kenapa awalnya di Pramuka itu karena Pak Hermansyah ini emang orang Pramuka. Ya, karena gini loh, kita kalau misalkan mau mengembangkan suatu daerah ketika tidak didukung oleh masyarakat itu kan sulit gitu. Jadi ada perusahaan dari orang luar join nih ke dalam suatu
daerah mungkin awalnya akan diterima, cuma Iya. lama kelamaan itu pasti akan lepas karena masyarakat tuh belum paham gitu pentingnya menjaga lingkungan untuk apa. Nah ketika berangkatnya dari orang lokalnya sendiri atau masyarakat lokalnya sendiri, itu insya Allah tuh akan jalan terus gitu inisiasinya. Nah itu kenapa kami mulai dari pramuka dulu. Nah sebenarnya sekarang tuh nggak hanya di pramuka aja. Oh, oke. Alhamdulillahnya inisiatif ini tuh udah menginspirasi orang-orang di luar Pulau Pramuka. Contohnya kami juga ada kerjasama dengan orang di Pulau Tunda. Terus ada juga yang di daerah Labuan Bajo tuh sudah mulai kontak kami gitu untuk lanjut di sana. Seperti itu. Oke, nah sebenarnya kan ini apa yang berkegiatan SCI ini itu transplantasi karang dan juga penanaman mangrove, itu kan isu untuk melestarikan lingkungan pesisir. Betul, kan? ya. Sebenarnya apa sih masalah utama Masalahnya dari ya, tadi belum terjawab ya. Belum jadi terjawab. apa sih masalah di pesisir Ya. yang sebenarnya menginisiasi adanya SCI ini? Oke, sebenarnya kalau dulu ya mungkin hanya sekedar kayak kita tuh punya wilayah perairan itu yang lebih besar ya kan dari Iya. daratannya. Kenapa sih kita nggak ngolah perairannya, itu isunya ya, itu dulu. Tapi kalau kita ke sekarang nih, kita cepetin gitu ya ke sekarang, tuh pasti kita yang nggak di daerah pun, di daerah di kota aja, itu ngerasain pasti perbedaan lingkungan tuh terasa banget. Iya. Apa? Cuaca, terus juga Cuaca, suhu iya. ya, yang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu. Nah ternyata ini tuh berdampak langsung juga ke perairan gitu ya. Jadi di tahun 2023 akhir atau awal-awal tahun 2024 itu karang itu banyak yang putih semua teman-teman. Nah itu kan jadi nggak cantik lagi ya. Nah kalau karang yang putih itu tidak hidup, itu mati. Jadi asosiasi dengan alganya atau dengan zooxanthellnya pergi, jadi karangnya mati, putih, atau yang kita sebut dengan bleaching ya biasanya. Nah ini nggak hanya terjadi di Pulau Pramuka. Jadi kemarin sempat juga pergi ke daerah Padang, Sumatera, itu juga terjadi hal yang sama. Jadi karang-karang itu pada mati semua, bleaching. Tadi karena dia ada peningkatan suhu, kenaikan suhu aja. Itu karang itu sensitif ya guys ya. Nggak hanya manusia aja yang sensitif, karang juga sensitif akan peningkatan suhu tadi. Gitu. Oke, jadi ini salah satu inisiatif yang selanjutnya dikembangkan ya dari isu masalah tersebut, coba dicarikan solusinya oleh SCI, makanya SCI ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih biasanya kan SCI ini mengedukasi masyarakat pesisir dan ya memberikan pengetahuan lah terkait pentingnya menjaga lingkungan, menjaga karang, dan juga menjaga wilayah pesisir. Oke, gimana caranya ya? Sebenarnya kalau dari masyarakat pesisir, ya itu perlu banget ya, apalagi kita harus mencari kader-kader generasi yang peduli lingkungan ya. Jadi kami tuh biasanya selain dari masyarakatnya juga kita edukasi, kami juga mengedukasi anak-anak SD, SMP, SMA. Jadi kami juga masuk ke sekolahan. Untuk pertama kita kenalin dulu nih lingkungan sekitar kita tuh ada apa aja sih, apa sih manfaatnya dia buat kita. Terus juga skala besarnya itu adalah ini tuh nextnya kalau ini nggak ada, nanti anak cucu kalian tuh nggak akan lihat ini loh, gitu ya. Padahal tuh mereka kan cantik-cantik ya, di bawah warnanya warna-warni, banyak ikan datang, itu satu hal. Nah sebenarnya edukasi ini tuh nggak hanya untuk masyarakat pesisir aja, karena kalau masyarakat pesisir kan pasti mereka tinggal di sana ya kan. Nah nyatanya kita nih yang tinggal di Jakarta itu juga berdampak bagi mereka. Jadi sampah-sampah pun tuh banyak banget yang kesana gitu, ya kan. Jadi isu sampah tuh juga berat gitu di sana. Jadi perlu dicari cara untuk meminimalisirnya gitu. Jadi yang diedukasi tuh gak hanya masyarakat pesisir, jadi kita pun yang ada di Jakarta pun tetap diedukasi. Jadi apa sih yang Smiling Coral lakukan? Dengan adanya paket-paket wisata yang kami tawarkan, transplantasi karang, penanaman mangrove, itu kami selipkan juga edukasinya. Jadi sebelum ada penanaman, kami ada edukasi juga. Kenapa sih karang itu penting? Karang itu hewan atau tumbuhan? Nah hal-hal yang seperti itu tuh kami edukasi. Kenapa kita tanam mangrove? Apa kaitannya sama karbon? Iya, jadi
sebenarnya nggak perlu dari hal besar kita langsung ikut terjun untuk transplantasi karang dan lainnya, tapi kita dengan hal kecil, dengan nggak membuang sampah aja kan, dan membuang sampah itu pada tempatnya, nggak sembarangan ke sungai yang nanti kan pasti aliran akhirnya itu yaitu ke hilirnya ya, ke pesisir itu ya kan. Dan selain itu mungkin kalau sekarang mungkin eranya bukan tidak membuang sampah ya, lebih kayak mengurangi penggunaan plastik ya. Nah itu penting banget sih. Ya, jadi banyak hal-hal kecil untuk mungkin sahabat Teras Mitra dan teman-teman semua yang nonton juga ya. Jadi untuk menjaga lingkungan, menjaga karang, dan juga khususnya itu akan berdampak ke diri kita sendiri juga. Jadi kita harus aware, sadar dengan hal-hal kecil seperti itu, dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, mengurangi plastik, dan mungkin yang paling kecil yang saya ingin bilang ya, buang sampah itu pada tempatnya dan memilih sampah mungkin ya, harus peka juga terhadap itu. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman apa yang dilakukan oleh Kak Vira dan juga SCI untuk mengedukasi masyarakat. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih kan, selama ini SCI itu udah bermitra siapa aja gitu mitranya dan kemana aja gitu sudah bermitra sih? Oke, mitra ya. Karena SCI tadi diinisiasinya oleh lulusan-lulusan UNAS ya, jadi pertama kali tentu aja dengan Universitas Nasional gitu, khususnya di prodi biologi. Gitu, kami udah ada menjalin kerjasama itu. Selain itu kalau untuk mitra pendidikan ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, terus ada IPB. Kemudian kalau dari sisi apa ya, NGO itu ada Jejakin, Mangrove, terus juga ada kita bisa tuh volunteernya sering banget datang gitu ke Semain Coral. Kemudian ada dari kemarin ada Nokia, jadi perusahaan-perusahaan tuh banyak juga yang datang. Jadi nah selain itu juga kan tadi area ya, jadi kami areanya di Taman Nasional, itu juga kami ada kerjasama dengan Taman Nasional, dengan PLHK sudah ada. Oke, jadi sudah luas ya jejaringnya dan mitranya juga. Alhamdulillah. Dan mungkin tadi investor juga mungkin udah banyak ya, jadi ada beberapa. Oke, selanjutnya nih kan Smiling Coral ini apakah bisa digunakan mahasiswa juga untuk melakukan riset atau ada program magang juga atau gimana Kak? Iya betul banget. Jadi di Smiling Coral tuh ada program magang. Jadi kemarin dari UPI itu ada beberapa batch datangnya ke Smiling Coral untuk riset. Jadi kami kan karena tadi udah ada program transplantasi ya. Nah transplantasi kan nggak mungkin kalau nggak dimonitoring. Itu perlu adanya monitoring per 3 bulan sekali. Nah itu teman-teman mahasiswa tuh kami ajak gitu loh untuk bergabung, lihat keseruan kami di Smiling Coral seperti apa, lihat progres pembuatan taman bawah laut tadi yang Coral Garden gitu. Jadi alhamdulillah sih ada ya program itu, dan kami juga terbuka gitu pada teman-teman semua yang mau join, dari perusahaan juga boleh banget. Oke, nah caranya gimana tuh Bang untuk kerjasama dan ikut program riset bareng mungkin atau program lainnya gitu? Caranya ya, tapi ya tadi bisa balik lagi, bisa kontak kami aja di Smiling Coral, nanti akan follow up-nya nanti di sana. Oke, jadi kontaknya bisa nanti kepoin Instagramnya mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman? Iya, Instagramnya Smiling Coral ID. Oh, jadi Smiling Coral ID ada underscore atau nggak ada? Nanti coba ada lagi ya. Boleh. Nanti teman-teman lihat ya di kolom bawah ini. Oke, nah kita lanjut aja nih Kak. Apa sih menurut Kak Vira tantangan dan hambatan dalam berkegiatan di Smiling Coral ini Kak? Tantangan dan hambatan ya. Tantangannya itu adalah kalau secara teknis mungkin ketika penanaman ya. Kalau penanaman karang misalkan kayak kemarin di awal-awal bulan itu ombaknya tinggi banget gitu ya. Jadi untuk penanaman sendiri tuh agak sulit ke bawahnya. Jadi kami perlu ngulur waktu gitu ya untuk penanaman itu sendiri. Cuman selebihnya dari itu sih aman alhamdulillah selama ini. Selain dari alam ya, kan alam tuh gak bisa kita prediksi gitu ya. Kita lawan pun jangan ya kalau sama alam. Jadi gak boleh ya teman-teman. Gak boleh ya. Kalau misal
tantangan lainnya nih Kak, selain dari alam apa saat mengedukasi itu masyarakat tidak menerima atau bagaimana, apakah ada? Ya, mungkin kalau dari sisi edukasi, iya banget gitu ya. Jadi masyarakat di Pulau Pramuka itu butuh waktu lama untuk menerima kayak apa sih pentingnya kita ngapain sih kayak ngelakuin itu gitu ya. Itu tuh perlu waktu banget emang dan harus terus menerus. Nah, ketika kami mau mencoba itu di pulau lain, itu sih tantangan paling besarnya untuk ngedoktrin ya bahasa kasarnya ya, ngedoktrin mereka supaya tahu oh ternyata karang ini tuh nggak cuma buat lingkungan aja loh, jadi sebenarnya bisa untuk mendatangkan pendapatan bagi masyarakat pesisir juga, masyarakat lokal juga. Mungkin hal-hal penyadaran terkait apa itu karang, terkait pentingnya karang untuk lingkungan, pentingnya karang untuk manusia tuh apa, itu emang perlu waktu banget. Dan balik lagi kalau misalkan kita nggak ada kolaborasi yang baik gitu dengan masyarakat sekitarnya, gimana caranya gimana kegiatan kita mau jalan gitu ya kan. Jadi emang harus ada kolaborasi baik dengan masyarakat sendiri. Oke, jadi pasti tantangan seperti itu ada aja dan penolakan lainnya itu menjadi mungkin hal yang lumrah ya teman-teman, karena membangun kesadaran dan mungkin membangun kebiasaan, mindset juga itu perlu waktu gitu. Dan sebenarnya apa yang udah dilakukan SCI ini, Kak Fira bersama SCI ini menurut aku menarik banget ya, dan suatu hal yang mulia gitu, dan teman-teman mungkin bisa ikut dan belajar juga untuk ikut melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, karena dampaknya itu akan kita rasakan sendiri ya. Iya betul. Oke, sejauh ini nih Kak, apa ada kegiatan SCI yang udah kelihatan banget dampaknya untuk lingkungan sekitar gitu, atau sekitar dari proyek dan program SCI? Oke. Yang paling kelihatan banget itu mungkin teman-teman nanti bisa kepoin Instagramnya. Jadi itu ada foto di tahun, pokoknya yang before-nya itu mangrove-nya itu masih sedikit di pesisirnya. Oke. Tapi di tahun 2023 atau 2024 awal itu mangrove itu udah banyak. Jadi itu dampak dari penanaman mangrove tadi yang dilakuin juga oleh teman-teman semua gitu, nggak hanya di masyarakat pesisir tapi juga orang-orang wisatawan yang datang. Kami bundling jadi kegiatan wisata dengan penanaman tadi, itu alhamdulillah dampaknya udah seperti itu. Nah itu kan menahan abrasi air lautnya langsung gitu ya untuk naik, itu salah satunya. Dan untuk karang kan seperti itu, jadi yang tadinya masih sedikit nih hektarnya itu saya lupa kalau misalkan secara angka pasti ya. Nah ini udah lebih banyak gitu wilayahnya, dan kami ya alhamdulillah akan merambah ke wilayah lain. Oke, jadi semoga aja ya, kita doakan bersama ya teman-teman, kesadaran masyarakat makin tinggi lagi dan kegiatan yang dilakukan Smiling Coral Indonesia ini semakin meluas lagi dan nantinya bisa berdampak yang makin luas lagi khususnya untuk Indonesia dan untuk kita semua gitu ya kayak. Iya. Nah, aku ada yang aku kepoin itu mungkin Kak Fira itu udah sering mungkin ya, atau udah berapa kali ya ikut kegiatan transplantasi karang, dan susah nggak sih belajar snorkeling itu Kak? Oke, kalau satu-satu ya, tadi kan udah seberapa sering gitu ya ikut? Udah sering sebenarnya, maksudnya nggak terhitung ya kalau kita pakai jari itu sejak tahun 2019 dari zaman masih kuliah pertengahan sampai akhir lah, itu 2017 gitu ya, 17-an itu udah mulai ikut gitu ya, terus sampai sekarang gitu. Sebenarnya susah atau enggak itu balik lagi ke kita gitu. Kalau kita emang mau punya ada niatan ya pasti akan bisa gitu. Untuk snorkeling ya, snorkeling mungkin sebenarnya sama aja kayak berenang gitu ya. Kan berenang kan teman-teman ada yang takut berenang gitu, takut kedalaman atau apa. Beda nih ya teman-teman ya, kalau misalkan kita berenang nih di kolam ya, kolam itu kan bawahnya lantai ya, paling kan ada hijau-hijaunya lumut gitu. Nah kalau kita di laut beda gitu suasana yang kita lihat, ada warna-warninya gitu, ada ikan-ikannya bergerak, itu pasti kita punya fokus yang beda lagi gitu. Kalau di kolam kita cuma fokus, oh gue takut nih kedalaman, gue takut tenggelam gitu. Tapi kalau di laut kita fokusnya ngeliat benda-benda itu gitu, ngeliat hewan-hewan itu satu. Terus yang kedua kan masa jenis air beda ya. Kalau di air laut asin kita tuh akan ngambang sebenarnya.
Jadi jangan takut, kalau emang mau coba gitu. Ada kesempatan jadi coba ya. Iya. Jadi mungkin balik lagi nih ke pertanyaan tadi kan. Rata-rata nih Kak, orang yang belajar snorkeling itu sampai mungkin udah bisa atau mahir itu berapa lama sih Kak? Atau berapa kali praktik sampai yang udah bisa snorkeling, atau mungkin langsung bisa? Sebenarnya tuh balik lagi ke orangnya kali ya. Kalau misalkan snorkeling itu misalkan nih orangnya emang nggak takut, cuma dia emang belum pernah coba aja, itu mungkin sehari bisa, asalkan ditutor gitu, dipegangin, diawasin tuh mungkin akan bisa dengan perlengkapan yang udah ada gitu ya, baju renang, terus juga alat snorkel, masker, dan juga fin kalau misalkan emang masih takut gitu ya, gitu. Cuma kalau emang orangnya panikan ketika dia keminum air aja terus langsung panik gitu kan agak sulit ya. Itu mungkin perlu beberapa kali atau 2 kali coba di laut gitu. Ya intinya dicoba dulu gitu ya. Pasti akan bisa kok. Kalau udah ngeliat bawah laut tuh beda teman-teman ya. Ini aku juga kayaknya tertarik banget nih teman-teman. Iya boleh ya. Ikut transplantasi karena bisa. Boleh ayo. Aku pernah sih sekali itu snorkeling doang, tapi itu ya wisata biasa sih Kak. Jadi ada guide-nya di Grand Watu Dodol Banyuwangi. Pernah. Apa yang dilihat? Karang lain-lain, ada ikannya juga. Ya, jadi kan fokusnya beda ya kalau kita di kolam dengan yang di laut ya. Benar-benar. Dan mungkin itu teman-teman perbincangan saya dengan Kak Fira sebenarnya seru banget ya. Cuman nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman semua, tadi diskusi yang menarik banget nih sama Kak Fira. Mungkin satu hal nih, closing statement dari Kak Fira untuk keberlangsungan ekosistem karang di Indonesia dan khususnya Smiling Coral Indonesia sendiri apa nih? Satu statement ya, mungkin jadi panjang ya. Iya mungkin. Jadi misalkan kita emang belum bisa nih joinan langsung ke ke lautnya itu sendiri, tapi tuh kita bisa mengajak gitu teman-teman kita di tempat lain untuk peduli akan lingkungan. Karena sekarang tuh ada yang namanya citizen journalist ya. Kalau misalkan pernah dengar, jadi kita bisa menyuarakan itu lewat sosial media yang kita punya. Benar banget. Jadi kan nggak mesti datang langsung ya, bisa ngirim video aja, tapi kita sudah ada apa ya intisarinya gitu untuk mengajak teman-teman di luar sana sadar akan hal lingkungan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau lautnya sehat, pasti desanya jadi hebat ya. Jadi desanya hebat, makmur, sejahtera ya. Itu harapan kita semua teman-teman, khususnya di Indonesia ini. Jadi dari saya semoga diskusi kita ini memberikan banyak manfaat untuk teman-teman dan juga menumbuhkan kesadaran untuk teman-teman semua yang menonton dan juga kemajuan Indonesia teman-teman. Mungkin itu aja bincang-bincang saya dengan Kak Fira. Terima kasih Kak Fira untuk waktunya dan juga untuk segala hal yang udah di-sharing ke teman-teman semua. Semoga mendapatkan manfaat untuk kita semua, dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata mungkin ya, dan terima kasih untuk sahabat Teras Mitra semua yang udah nonton podcastnya. Nanti kita kembali lagi di TM Share yang selanjutnya. Bye bye teman-teman semua.